Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Lanjut kawan, Grand Chess Tour seri kelimanya Sinquefield Cup 2024 yang sudah masuk babak kelima. Hanya ada satu partai kemenangan di babak kelima kawan, yaitu partainya Alireza Firoza yang mengalahkan Anish Giri, membuat Alireza kokoh sendirian di puncak klasemen sementara sampai babak kelima dengan 3,5 poin hasil dari 2 kali kemenangan kawan dan 3 kali remis. Diikuti Wesley So dan diikuti 4 pemain dengan 2,5 poin. 4 pemain ini belum memetik kemenangan ataupun kekalahan. Maxime Lagravière, Gukes, Ding Liren, Pragnananda. Sampai 5 babak ini kawan, mereka hanya bermain aman, remis. Nah, kalau Fabi ini sudah kalah kawan oleh Alireza Firoza di babak pertama. Nordibek Abdussatrov, Anish Giri juga belum memetik kemenangan. Anish Giri sudah 2 kali kalah. Kalah oleh Iani Punyaji, gamenya sudah kita ulas dengan permainan gaya preman dari Iani Punyaji kawan. Langkah-langkahnya cukup ciamik. Mungkin salah satu game terbaik Iani Punyaji sampai tahun 2024 ini kawan. Dan di game kelima Anish Giri kalah oleh Alireza Firoza. Bagaimanakah permainannya Alireza Firoza menghadapi Anish Giri di babak kelima? Langsung kita check out kawan. Alireza pegang putih. Pion E4 membuka permainan. Pion E5. Kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia dipilih oleh Alireza. Jarang kita melihat dia bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan. Nah, kuda F6 pertahanan 2 kuda dipilih oleh Anish Giri. Mungkin sebagian kawan-kawan bertanya, akhir-akhir ini mungkin kalian melihat bahwa hitam ini sering merespon dengan pertahanan 2 kuda saat menghadapi gajah. Apa tujuannya kawan? Ya tentu kalau kalian menemui pembukaan Italia, Giocho Piano gajah C5 merupakan balasan utamanya. Apakah hitam menghindari permainan Evans Gambit? Di mana di era modern ini kawan, kita jarang melihat permainan Evans Gambit. Tahu sama tahu kawan, bermain Gambit dengan Evans Gambit ini juga cukup riskan bagi putih di era modern seperti ini. Karena jalur Evans Gambit, saya rasa hitam sudah menguasainya juga. Apalagi dalam permainan klasikal seperti ini kawan, cukup riskan bermain Gambit di pembukaan Italia. Apakah itu salah satu alasannya memilih pertahanan 2 kuda untuk menantang permainan Fried Liver Attack juga? Tapi jarang juga kita lihat permainan Fried Liver Attack. Oke lanjut kawan, pion D3 saja dipilih oleh Alireza Firoza. Baru gajah C5, rokade atau pion C3 terlebih dahulu. Rokade terlebih dahulu, amankan raja kawan. Alireza melanjutkan langkah kelimanya, pion D6, baru sekarang pion C3. Nah, di sini pion A6 merupakan jawaban yang paling banyak diambil oleh hitam dan tujuannya kemarin sudah saya sebutkan kawan di video saat Anish Giri ini menghadapi Ding Liren dengan pembukaan yang sama. Memilih dorong langsung ke A5 untuk mencegah pergerakan pion B ini mungkin. Pastinya seperti itu juga kawan, dan berikan ruang juga bagi gajah sniper. Nah, 2 langkah populer di sini bagi putih. Benteng E1 mengembangkan kuda B ke D2. Alireza memilih dengan pion H3 terlebih dahulu dan juga banyak direspon dengan pion H6 atau rokade. Anish Giri rokade, masih benteng E1 kawan. Jawaban yang paling banyak dipilih oleh putih memilih gajah B3 untuk menghindari kalau ada tantangan gajah ke petak E6 kawan. Walaupun di sini tadi kalau nanti ada gajah E6 untuk menolaknya bisa bergerak ke petak B5. Itulah kenapa kemarin saya sebutkan salah satu tujuan pion A6 mencegah pergerakan gajah ke B5 saat ada tantangan gajah E6 ini. Oke, gajah B3. Baru sekarang pion H6. Baru benteng E1. Kemudian benteng E8. Atau langsung menantang pertukaran juga banyak yang memilihnya kawan, gajah E6. Tapi benteng E8 terlebih dahulu. Baru setelah kuda BD2 ada gajah E6. Gajah A4 menolak untuk menekan kuda. Pin kuda terhadap benteng, menteri bergeser ke petak B8 kawan. Ya idenya ke sini nanti. Nah di sini ada beberapa game yang memainkan pion D4 paling banyak kawan. Atau kuda manuver ke petak F1, ini langkah kuat juga menurut engine. Tapi kebanyakan pion D4 di sini dimainkan oleh putih. Nah, nanti pion E pukul pion D4, pion C pukul pion D4 kawan. Nah, kalau gajah ataupun kuda ambil pion ini tentu benteng di belakang jatuh. Nah, pion B5 akan didorong terlebih dahulu untuk blokade pin kawan, ancam gajah.
putih akan memilih ambil gajah gelap J5. Pion B ambil gajah A4. Nah, bisa berlanjut pion C pukul pion D6 atau menteri ambil pion A4 di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi memilih sikat kuda C6, salah satu opsi yang kuat juga di sini bagi putih. Ambil balik oleh pion B, berlanjut kuda F1, persiapan manuver ke petak G3, dan dengan saudaranya nanti mungkin kawan bergerak ke petak H4 menuju petak penting petak F5 untuk menekan petak G7 ataupun petak H6. Seringkali kita lihat juga dalam permainan Ruy Lopez ataupun pembukaan Italia, manuver kuda ke petak F1 berlanjut ke petak G3. Gajah B6, persiapan pionnya mungkin didorong maju kawan. Nah, kuda G3, sekarang pion A4, ada pion D4, mulai menantang membuka permainan di petak pusat. Nah, Stockfish menyarankan terima di sini, memilih menteri naik ke petak A7 kawan. Kemudian ada gajah E3 untuk perkuat D4-nya. Dan juga ada ide seperti ini kawan, coba lihat bersama menteri. Menteri hitam A5, menteri C1, awas ada ide pengorbanan. Raja naik ke H7, diikuti dengan kuda H4. Jelas kawan. Dengan 4 perwira mencoba menekan petak H6 nanti. Dicegah dengan langkah kuda G8 untuk perkuat petak H6-nya. Kemudian ada kuda F5. Sudah saatnya gajah ini langsung sikat saja kuda yang cukup mengganggu kawan. Tapi memilih dorong pion C5. Sikat saja kuda ini, memang ada saudaranya yang menggantikan posisinya nanti. Nah, bisa kalian tantang dengan langkah kuda ke petak E7 kawan. Atau juga membuka permainan dengan langkah pion E pukul pion D4. Di sini Stockfish menyarankan ambil balik supaya pion kalian aman dari ancaman benteng ini. Nah, kuda ke E7 bisa dilanjutkan oleh hitam untuk netralisir kekuatan kuda yang nongkrong di petak F5. Tapi dorong pion C5, pilihan dari Anishkiri. Dan di sini Alireza berpikir kurang lebih 10 menitan kawan. 10 menitan. Dia melewatkan langkah terkuat dengan langkah pion D pukul pion E5. Langkah terkuatnya untuk korban kuda ambil pion G7 untuk memperlemah pion H6. Ya, tidak ada pilihan yang bagus lainnya kawan untuk tidak ambil kuda ini. Kemudian kalian lanjut dorong pion D5 untuk usir gajah. Nah, Stockfish menyarankan geser raja kawan ke petak H7 untuk menghindari tempo menteri yang bisa keluar ke petak G5. Kalau kalian mempertahankan gajah ini mundur, kalian kehilangan tempo untuk menyelamatkan raja. Nah, akan diikuti dengan pengorbanan lainnya kawan. Gajah ambil pion H6 skak. Kuda ambil gajah, menteri keluar skak. Raja bergerak ke petak H7. Stockfish menyarankan lebih kuat kawan ke petak F8. Kalau ke petak H7, 3 langkah berikutnya skak mat. Kalau ke petak F8, nah bisa diikuti benteng ini diangkat naik untuk perkuat serangan kawan. Bahaya sekali jika Alireza menemukan langkah pengorbanan kuda, tapi sayangnya Alireza melewatkannya. Pion D pukul pion E5 dipilih oleh Alireza. Nah, sekarang baru gajah sikat kuda F5, ambil balik oleh kuda, baru pion D pukul pion E5. Sekarang pion C4. Taktik yang bagus dari Alireza Firoza kawan. Tidak memberikan kesempatan pion ini didorong, sehingga posisi gajahnya sedikit sulit atau dalam posisi yang jelek sekarang. Pion C4, benteng AD8, ada tantangan benteng D1, menteri mundur ke A8, menolak pertukaran, lebih mengincar pion lemah di sini kawan. Terlebih dahulu blokade dengan benteng D5 diusir dengan pion C6, benteng pukul benteng, Alireza mendahului pertukaran benteng ambil balik oleh benteng, sekarang benteng hitam yang menguasai lajur D terlebih dahulu. Menteri naik kawan petak C2 untuk juga persiapan backup bentengnya di D1 keluar. Menteri A6, di sini ada benteng C1, memperkuat posisi pion kawan. Ya tadi menteri ini bergerak mengincar pion. Kalau ada benteng ke sini, ya baku hantam benteng, pion jatuh. Benteng C1 saja dimainkan oleh Alireza sehingga menterinya nanti bisa leluasa bergerak kembali. Benteng D7, ada pion A3 lanjut Alireza Firoza kawan. Di sini kuda kembali ke F6 untuk menekan pion yang di sini kawan. Dilepas oleh Alireza meninggalkan pionnya. Kalau kuda sekarang ambil pion yang di sini, putih juga bisa meluncurkan gajah kawan dan discover pada kuda. Memilih menteri mundur ke C8, kemudian ada menteri C2 kawan. Nah, di sini menteri kembali ke A6, lanjut Anishkiri, menteri C3.
Stockfish menyarankan dengan benteng D1 memang terlihat membuat langkah pengorbanan pion di sini, tapi paling tidak menteri nanti bisa menusuk ke area pertahanan hitam kawan. Ancam pion di sini, ancam pion di sini. Kalau ada tantangan menteri ke peta E6, bergerak ke peta F8, diikuti kuda, memberikan ancaman serius nanti ke depannya kawan. Di sini juga memilih menteri C3, lewatkan langkah terkuat dengan benteng D1. Menteri A5 menantang pertukaran. Kalau sekarang menteri putih langsung caplok pion yang ada di peta E5 di sini, ada gajah C7. Ini juga cukup riskan bagi putih ke depannya kawan. Kehilangan momentum dia, jadi pertahankan diri dengan pion B4. N pasen, pion A pukul, pion B3. Ambil langsung kawan untuk menjaga pionnya sekaligus. Gajah C7. Pion G3 berikan ruang pergerakan bagi raja. Menteri A6, Raja G2, benteng D8, pion G6 yang disukai oleh Stockfish, kuda ambil pion H6, kuda hitam juga bisa mendapatkan pion putih E4. Tapi dengan benteng D8 di sini, kemudian benteng A1 untuk dukungan pion di lajur A, Menteri C8, kuda ambil pion, gantinya kuda F5. Oleh karena itu, Menteri C2, Menteri D7, lanjut Anishgiri, di sini ada benteng B1, Gajah A5, perkuat ruang gelap kawan untuk menghadang pergerakan gajah. Alireza ambil pion yang bertumpuk kawan. Gajah ambil pion C5. Alireza unggul satu pion sementara di langkah ke-39. Menteri D3 menantang pertukaran, diterima. Ambil balik, kita sudah masuk dalam permainan endgame kawan. Kemudian Disney Stockfish menyarankan menantang pertukaran gajah gelap di sini kawan. Nah, diterima. Selepas itu kalian ambil balik menggunakan pion A. Memilih angkat benteng saja untuk menusuk ke baris ke-7. Kuda caplok pion E4 terlebih dahulu untuk ancam gajah temponya. Gajah mundur ke E3 dan di sini benteng ambil pion A3 kawan yang terkuat. Memang terlihat nanti ada serangan dengan benteng ambil pion F7. Baru sekarang raja ke peta G6. Ancam benteng, ancam kuda kawan. Nah, mungkin benteng akan mundur ke peta F8. Kalian lanjutkan dengan gajah B4. Permainan dirasa imbang atau bisa remis. Tapi Anishgiri dalam kontrol waktu yang sudah mulai mepet kawan, dia langsung respon raja maju ke peta G6 untuk serang kuda, jaga pionnya sekaligus. Blunder dimanfaatkan dengan langkah kuda E7 skak, garbuan pada pion, kuda caplok pion C6. Alireza unggul satu pion lagi. Gajah D2 menantang pertukaran, terlebih dahulu benteng ambil pion F7, langkah cermat dari Alireza Firoza, korban benteng sementara, balasannya kuda ambil pion E5, garbuan pada benteng kawan. Ditolak oleh Anishgiri, raja bergerak ke E6, diuber-uber lagi dengan benteng E7 skak untuk mendapatkan pion yang di sini. Raja bergeser ke peta D6, korban benteng lagi skak kawan. Sudah tidak bisa dihindari kalau tidak diambil benteng putih ini. Raja ambil benteng D7, kuda ambil pion E5 skak, garbuan pada benteng kawan. Alireza sekarang unggul 3 pion. Sangat mutlak keunggulan pion dari Alireza. Sekarang. Dan Anishgiri melanjutkan pertukaran gajah sehingga kita dapat permainan kuda versus kuda. Dengan keunggulan 3 pion Alireza Firoza di sini. Kuda D2 masih belum mau menyerang pion. Dorong pion C5 skak. Raja maju ke D5. Sekarang dorong pion A4. Kuda C4. Menghentikan laju pion di lajur A. Alireza aktifkan raja sekarang ke F3. Pion G5. Pion E4 skak. Raja maju ke D4. Nah, dorong pion E5. Korban kuda kawan. Kalau kuda pukul kuda di sini, ya mungkin kalian bisa menghentikan pion putih. Tapi pion kalian juga akan hancur kawan, percuma juga. Anishgiri memilih ambil kuda kawan. Sekarang dorong pion E6. Ada kuda ke E5 skak terlebih dahulu, raja mundur ke G2 dan kuda C6. Hentikan laju pion di lajur E, blokade laju pion di lajur C, juga menghadang pion di lajur A. Tapi percuma kawan, satu pion dikorbankan sudah cukup membuat kelabakan kuda hitam. Pion A5 membuat Anishgiri menyerah. Ya, kalian caplok, pion yang di sini lolos. Repot juga. Kalau tidak mau caplok, kejar pion dengan raja kawan, ya percuma juga ya. Dorong pion terus di sini. Nah, kalian kejar lagi, caplok terlebih dahulu mungkin. Nah, pion ini dorong,
Kuda ambil pion yang di sini. Nah, pion ini lolos kawan. Sudah tak terkejar oleh raja lagi. Percuma juga. Oke, itulah kawan kemenangan kedua Alireza Firoza di event ini. Kali ini korbannya adalah Anish Giri. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.